Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore. Puji Tuhan karena pada sore hari ini kita diizinkan kembali berkumpul dalam persekutuan GBI Little Flock di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya, atas kesetiaannya bagi kita semua, dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Saya undang Bapak Ibu untuk memiliki sikap hormat karena kita mau datang bersama kepada Tuhan Yesus, junjungan kita yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu bagi kami. Bapa, kami datang kembali bersama-sama kepadamu, benar-benar mau memberi diri sebagai ciptaan yang mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Bapa, kami mohon rahmat-Mu atas ibadah ini. Biar hanya hadirat-Mu yang kami rasa, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Mari kita bersama-sama menyembah Dia, Dia yang setia. Tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kita nyanyikan dari awal kembali lebih sungguh. Hayati kata perkatanya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your
Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersuka karena kita mau menyenangkan hati Dia. Suka-sukamu Tuhan. Dengan hati yang girang, kita mau menyenangkan Dia. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lebih sungguh lagi. Hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan catat, apapun yang Tuhan mau hidupkan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal Bapak Ibu. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Sekarang malaikat yang catat, apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 amin. Suka-sukamu Tuhanku, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Biar ujian itu bukan hanya sekedar lirik lagu semata, tapi kita hidupkan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Kami Puja. Yesus
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama kita berdiri, kita sambut firman Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, pada hambanya. Dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu pada sore hari ini. Sebab iman kami ya Tuhan hanyalah Engkau yang kami sembah, hanya Engkaulah yang kami tinggikan dalam kehidupan kami ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk ditegur oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu inilah yang dapat memberikan kehidupan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, urapi kami semuanya yang hadir sore hari ini. Sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar Bapa tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan iman kami yang dapat boleh kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ini. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi dong. Shalom. Puji Tuhan. Kita ada ribuan loh dalam ruangan ini. Bersama dengan malaikat di sorga ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas. Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat 26. Cukup panjang Bapak Ibu ya. Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17. Pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab memberikan judul Bapak Ibu, orang lumpuh disembuhkan. Kita akan baca Bapak Ibu saling sahut bersahutan ya. Saya awali 17, Bapak Ibu 18 sampai nanti tiba kita di ayat 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat 18 Bapak Ibu. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan kita di rumah Tuhan ini, Bapak Ibu, sore hari ini tidak hanya sekedar memuji dan menyembah nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk Bapak Ibu orang Farisi dan para ahli Taurat. Tadi juga WL tadi sudah mengatakan bahwa tidak hanya sekedar lirik dalam pujian yang kita naikkan, tapi biarlah benar-benar kita hayati dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar menyembah kepada Tuhan. Kita datang di rumah ini tidak hanya sekedar menyembah Tuhan, melainkan Bapak Ibu, kita juga datang di rumah Tuhan ini disertai dengan kerinduan kita, keinginan kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan.
Kita rindu juga untuk dapat boleh dibentuk. Kita rindu juga untuk dapat boleh diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita datang di gereja, harus mesti dibarengi menyembah Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi mau untuk ditegur, mau untuk dibentuk. Bukan oleh hamba Tuhannya yang membentuk Bapak Ibu, tetapi firman Tuhannya yang membentuk kehidupan setiap kita. Kenapa kita mau ditegur Bapak Ibu? Karena jasmania kita ini Bapak Ibu sering mengikuti keinginan daging kita ini. Sering melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Walaupun Bapak Ibu kita ini sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang bulan September ya, dari Januari sampai dengan September hari ini sudah berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Bahkan yang kita baca. Kita baca Alkitab, doa yang kita lakukan setiap hari, berapa banyak yang sudah kita lakukan? Atau hanya sekedar mendengar kebenaran Tuhan, memuji nama Tuhan, di gereja kita suci, kudus, di luar kita sana, banyak sekali hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hal inilah yang Tuhan ingin mau ajarkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap hari Minggu itu kita datang kepada Tuhan di gereja, menyembah dan mau dibentuk, diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini Bapak Ibu Yesus temukan dalam kehidupan para murid-muridnya. Tuhan menemukan hal ini dalam kehidupan murid-muridnya. Yakni Bapak Ibu ketika Yesus di Taman Getsemani mengetahui dirinya menghadapi penderitaan yang cukup hebat. Pada Rabu kemarin Pak Gembala sudah menyampaikan dalam ibadah doa kita hari Rabu malam. Walaupun kami hadir hanya beberapa orang saja. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu dirinya menghadapi penderitaan yang cukup hebat. Apa yang dia katakan kepada para murid-muridnya? Kalian berjagalah di sini sembari Yesus mau berdoa. Berjaga artinya Bapak Ibu, mereka juga harus ikut untuk apa? Berdoa, menjaga apa yang Yesus sampaikan dalam hidup mereka. Tapi kenyataannya Bapak Ibu ketika Yesus kembali kepada mereka, mereka tertidur. Mereka tertidur Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, itu murid-muridnya. Yesus sampaikan langsung kepada mereka, berjaga-jagalah dengan aku. Firman Tuhan juga menyampaikan kepada kita pada sore hari ini, berjaga-jagalah dengan aku. Artinya Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga dalam diri kita ini. Kita tidak tahu kapan waktu kita di tengah dunia ini. Karena hidup kita ini Bapak Ibu bersifat sementara. Murid-muridnya tertidur. Mereka lebih mengikuti keinginan daging mereka dibanding keinginan hati Tuhan. Kan kita kan sering begitu, mengikuti keinginan daging kita daripada mengikuti keinginan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Yesus katakan bahwa betul memang roh yang ada di dalammu itu memang penurut, tetapi dagingmu itu lemah. Jadi bagaimana daging kita ini kita kuatkan Bapak Ibu? Kita tidak hanya sekedar menyembah kepada Tuhan, tapi kita lakukan segala sesuatu yang menjadi keinginan hati Tuhan. Kita mau ditegur, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Hal ini Bapak Ibu yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tadi sudah saya katakan sudah sekian banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahkan menegur kehidupan kita. Tetapi hasilnya
outputnya itu sudahkah kita lakukan atau seperti apa? Atau malah kita lebih semakin jauh daripada Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, makanya dalam Alkitab di sini dikatakan ayat yang ke-17, pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar. Artinya Bapak Ibu, Yesus dalam pelayanannya, pada masa pelayanannya itu banyak memanfaatkan waktunya untuk mengajar. Karena kenapa? Banyak orang yang masih belum mengenal kebenaran di luar sana. Dan kita juga hadir pada sore hari ini Bapak Ibu untuk diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Walaupun sudah kita sering mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mesti diingatkan terus menerus. Karena hidup kita ini lebih banyak keinginan daging kita sendiri daripada mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan di situ Bapak Ibu ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk juga mendengarkannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, ketika Yesus mengajar, banyak orang berbondong-bondong datang. Untuk apa? Mendengarkan dia. Mendengarkan Yesus. Karena kenapa? Apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sungguh luar biasa. Kuasa Allah itu ada dalam dirinya, menyembuhkan orang sakit. Itulah sebabnya banyak orang datang kepadanya, sehingga ketika dia ada mengajar di sana, banyak orang mendengarkan dia. Lalu kenapa orang Farisi datang Bapak Ibu? Karena mereka ini bukan datang untuk mendengarkan atau memberikan perhatian untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Yesus, tidak. Mereka datang untuk mengamat-amati dalam setiap ucapan, kata-kata, ajaran yang Yesus sampaikan. Karena kenapa? Mereka kan orang yang sangat berpengaruh. Para ahli Taurat. Ahli gitu loh, kok mau diajari oleh Yesus. Mereka datang untuk mendengar. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang bagi ajaran mereka itu sesuatu hal yang tidak boleh, itu sangat berakibat fatal bagi sang pengajar, bagi Yesus. Itulah sebabnya mereka ada di sana duduk mendengarkan dia. Bahkan di situ dikatakan Bapak Ibu, dari beberapa daerah, ada dari Galilea, ada dari Yudea, dari Yerusalem. Artinya ada suatu kesepakatan yang mereka sudah sepakati, orang-orang Farisi ini. Karena kenapa? Banyak orang Israel pada waktu itu tidak lagi mendengarkan mereka, tapi lebih kepada Tuhan Yesus yang mengajar, yang mengajarkan mereka. Tetapi Bapak Ibu, di kalimat berikutnya situ katakan bahwa kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Artinya Bapak Ibu bahwa Yesus tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang ingin mencelanya. Tetapi dia menyatakan, terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menyatakan kebenaran Tuhan Bapak Ibu, kuasa Allah menyertai, melindungi kehidupan kita. Ada begitu banyak Bapak Ibu orang di luar sana yang mengomongi kehidupan, yang suka menjelek-jelekan kita, mereka ingin menjatuhkan kita dengan berbagai hal yang mereka ceritakan dengan orang. Jangan kita patah semangat untuk menyatakan, menyuarakan kebenaran. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika kita mendengarkan hal itu dan terus kita lakukan kebenaran, kuasa Tuhan tercurah bagi kita. Kuasa untuk apa Bapak Ibu? Kuasa untuk mempermalukan orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan kita. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi kuasa Allah ada dalam Kristus Yesus
untuk menyembuhkan setiap kita yang sakit, untuk menolong setiap kita yang membutuhkan pertolongan. Karena kenapa? Kuasa Allah ada di dalam kehidupan Yesus Kristus. Hal inilah yang kemudian membuat hati orang Farisi itu dan para ahli Taurat itu semakin jengkel, Bapak Ibu, karena merasa terganggu atau merasa tersaingi dengan apa? Pelayanan Yesus yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Cukup berpengaruh. Kuasa Allah ada di dalam Yesus Kristus sehingga ia dapat menyembuhkan. Yesus dipenuhi kuasa Allah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia fokus pada apa? Pada tujuan yang Allah inginkan dalam kehidupannya. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Itu juga sebabnya ketika kita menghadapi berbagai persoalan, jangan fokus pada persoalan yang kita hadapi itu. Tapi fokus pada tujuan kita. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena dengan demikian Bapak Ibu, kuasa Allah tadi aku bilang, kuasa Allah menyertai kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika kita datang ke gereja di tempat ini menyembah Tuhan, biarkanlah hati kita. Untuk apa? Untuk dikuasai oleh Tuhan. Sehingga hati pikiran kita itu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita akan lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-18, tidak hanya orang Farisi yang datang. Apalagi yang datang Bapak Ibu. Di situ dikatakan datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di tempat tidur, di atas tempat tidur. Kedatangan orang Farisi dan orang banyak ini Bapak Ibu, beberapa orang ini yang mengusung itu sungguh sangat berbeda. Kalau orang Farisi untuk mengamati, tapi orang beberapa orang ini, orang daerah situ mereka datang dengan iman. Karena kenapa? Mereka sudah mendengarkan bagaimana pelayanan Yesus. Mereka sudah mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kalau kita lihat di ayat sebelum, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Sehingga mereka datang dengan kerinduan, datang dengan harapan kepada Yesus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kita lihat Bapak Ibu, mereka lalu datang beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Lumpuh ini Bapak Ibu, ini gambaran ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Lumpuh ini Bapak Ibu menggambarkan ketidaksanggupan kita untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mungkin lumpuh apa yang menjadi keinginan Tuhan tidak bisa kita lakukan. Apa yang membuat itu Bapak Ibu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang membawa orang lumpuh ini itu menunjukkan ajaran Yesus di sana sungguh sangat mereka ikuti. Itu apa? Kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama. Orang lumpuh mereka bawa kepada Yesus. Mereka bawa kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa mereka peduli, mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap mereka. Kata membawa di situ Bapak Ibu berasal dari kata Filipi yang artinya memikul, peduli terhadap orang lain. Tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, memikul penderitaan orang lumpuh tersebut. Hal ini juga biarlah kita terapkan dalam diri kita Bapak Ibu. Kita akan peduli terhadap sesama kita manusia. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita, jangan lihat siapa orangnya.
Jangan lihat agamanya, sukunya. Tapi biarlah orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita itu, mari kita lakukan kepedulian yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti Yesus mengasihi kehidupan kita. Itulah yang diinginkan oleh Yesus, bukan seperti orang-orang Farisi. Dan dalam usaha yang mereka lakukan itu, Bapak Ibu, itu dikatakan mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Ini sesuatu hal iman yang mereka miliki di hadapan Yesus. Tidak patah semangat sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi. Mereka tidak patah semangat. Mereka tetap punya iman yang kuat. Yesus Kristus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini. Mereka naik. Kata naik di sini itu Bapak Ibu, aneben yang artinya itu bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Iman mereka malah semakin kuat ketika diterpa dengan berbagai tantangan rintangan yang mereka hadapi. Iman mereka tidak semakin lemah, bahkan semakin kuat, semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Mereka naik, mereka bawa ke atap. Ketika mereka udah bawa ke atap Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa iman mereka sudah sangat kuat di dalam Yesus Kristus. Dan ketika iman mereka sudah kuat di hadapan Kristus, mereka akan membawa turun, menurunkan orang lumpuh tadi di hadapan Yesus. Apa juga yang harus kita turunkan dalam diri kita? Ketidakberdayaan kita, keberdosaan kita, kelumpuhan hati pikiran kita turunkan kepada Yesus. Supaya Yesus menjamah, memulihkan kehidupan kita. Karena setiap iman yang kuat, yang luar biasa di dalam Kristus, maka Yesus Kristus pasti akan meresponnya. Kita akan lihat Bapak Ibu di ayat selanjutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, apa kata Yesus? Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Wes. Orang sakit dibawa kepada Yesus tapi dosa yang diampuni. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena dalam pemahaman orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu, orang yang sakit itu ada sebabnya. Salah satunya itu Bapak Ibu karena penyakit. Karena dosa. Orang sakit pada waktu itu disebabkan karena dosa. Itu sebabnya Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena dia berkuasa. Tadi di ayat yang ke-17, kuasa Allah menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa untuk mengampuni dosa juga. Segala kuasa Allah ada di dalam Yesus. Buat apa orang yang sakit itu disembuhkan tetapi dosanya belum? Masih terikat dalam dosa yang sering dia lakukan setiap hari. Makanya ketika kita sakit Bapak Ibu, jangan buru-buru juga minta kesembuhan. Mungkin ada sesuatu hal gitu ya. Ampuni saya Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita diampuni oleh Tuhan, sudah otomatis kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Disembuhkan oleh Tuhan. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tapi alih-alih Taurat Bapak Ibu berpikir, siapa sih orang ini? Kenapa bisa mengampuni dosa? Yang mengampuni dosa itu adalah hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri yang mengampuni dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi ini mereka tidak mengerti kalau kuasa Allah itu ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah mengetahui
pikiran mereka. Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Yesus mengetahui apa isi pikiran ahli Taurat dan orang Farisi itu. Karena mereka tidak mengerti kuasa Allah ada dalam diri Yesus. Buat apa orang yang sakit itu disembuhkan kalau dia masih terikat dengan dosa yang dia lakukan? Kalau dia diampuni oleh dosanya, sekalipun dia sakit, tapi nanti dia akan bersama-sama memerintah juga bersama dengan Kristus. Buat apa kita sembuh dalam segala sakit penyakit kita, tapi masih hidup dalam berbagai dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya ketika datang kita di rumah Tuhan itu tidak hanya sekedar meminta segala sesuatu yang kita inginkan oleh Tuhan, tapi biarlah kita juga menyadari, meminta agar Tuhan memampukan kita melakukan apa yang menjadi keinginannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan lagi kepadanya, apa Bapak Ibu? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Angkatlah tempat tidurmu. Baru Yesus mengatakan angkatlah tempat tidur. Karena kenapa? Dia sudah mengampuni dosanya, sehingga orang itu sembuh seketika itu juga. Dia tidak menyembuhkan dulu baru mengampuni dosa, dia ampuni dulu dosanya. Kita minta dulu pengampunan daripada Tuhan, baru kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena orang yang menerima kesembuhan itu adalah orang yang dosanya diampuni dan berkenan hidupnya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Artinya Bapak Ibu, Yesus hendak memerintahkan orang yang sudah disembuhkan ini, angkatlah. Artinya Bapak Ibu, engkau lakukanlah apa yang Tuhan mau, yang aku mau, dan kasih taulah kepada banyak orang. Kasih Tuhan itu yang sudah engkau alami, supaya banyak orang mengetahui. Walaupun Yesus melarang untuk orang yang disembuhkan itu Bapak Ibu, dia larang untuk diberitahu kepada banyak orang. Tetapi di sini saya menafsirkan bahwa pulanglah ke rumahmu. Artinya Bapak Ibu, ajaklah semua keluargamu juga untuk apa? Untuk melakukan pertobatan, supaya diampuni dosamu oleh Tuhan dan engkau berkenan di hadapan Allah. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ajaklah semua orang untuk menikmati kuasa Allah yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita udah nikmati apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam diri kita, menikmati kuasa Tuhan dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, ajak lagi yang lain. Mari, biar bangku-bangku kosong kita ini juga bisa penuh Bapak Ibu. Ajak yang lain. Ketika engkau sudah merasakan kuasa Allah, biarlah orang lain juga boleh merasakan kuasa Allah yang sama yang kita nikmati. Apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat berikutnya? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Nah ini kata-kata yang terakhir ini, sambil memuliakan Allah. Yesus kan tidak mengatakan kepadanya muliakanlah Allah. Walaupun secara tersirat gitu ya, kata-kata Yesus itu muliakanlah Allah. Tapi di sini, dan pulanglah ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Tadi Yesus hanya menyampaikan
pulanglah ke rumahmu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah merasakan kebaikan kuasa Allah dalam diri kita tanpa diperintah lagi, muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah. Ini orang yang sudah disembuhkan ini tanpa diperintah Bapak Ibu. Dia datang untuk apa? Memuliakan Allah di dalam dirinya. Sehingga ketika dia sudah melakukan hal itu Bapak Ibu, dalam dirinya ayat yang terakhir Bapak Ibu, semua orang itu takjub. Lalu apa? Memuliakan Allah. Luar biasa enggak? Apa yang diperintahkan oleh Yesus dia lakukan. Dan ketika sudah dilakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, orang lain kemudian ikut untuk apa? Melakukannya juga. Itu kembali kepada sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita orang percaya, outputnya kita juga menunjukkan sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang lain akan melihat. Dan ketika mereka melihat, maka mereka juga akan ikut untuk melakukan apa yang kita lakukan. Yang sama, yaitu apa? Memuliakan Allah. Semua orang itu, orang yang ada di sekitar itu, takjub. Lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Takut dalam artinya ini Bapak Ibu bukan takut ketika ada hantu takut. Tidak. Takut ini artinya respect kepada Tuhan Yesus. Itu buktinya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Luar biasa. Mereka menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan dalam kehidupan mereka. Kuasa Allah juga menyertai kehidupan mereka. Mereka juga dapat boleh menikmati kuasa Allah yang dinikmati oleh orang lumpuh yang tadi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Dia akan respon kehidupan kita dan memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menerima kuasa, biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kuasa yang sama juga dinikmati oleh banyak orang. Mesti Bapak Ibu, jangan lagi mesti disuruh-suruh. Kita doa setiap hari Rabu, kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Tapi ketika kita menikmati kuasa Allah dengan sendirinya, kita akan mengingat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen tanpa disuruh-suruh lagi. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri untuk apa Bapak Ibu? Untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Hati hamba. Tulus menerima. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup. Kau
memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita ulang jawab Bapak Ibu. Kau tulus menerima. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Katakan dengan segenap hatimu. Ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Inilah yang menjadi ikrar kami di hadapan Tuhan. Kami akan mempersembahkan kehidupan kami ini hanya untuk Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami hidup dalam menyembah Engkau dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, kuasa-Mu itu melingkupi dan tercurah dalam kehidupan kami untuk mengalahkan berbagai musuh-musuh kami yang ingin mencuri kemuliaan Allah dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa dari berbagai dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, sehingga kami ini layak di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan sikap kami, orang-orang yang ada di sekitar kami merasakan kuasa Tuhan yang sama yang kami alami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah kami rindu untuk dapat boleh terus ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tidak hanya sekedar datang untuk menyembah Engkau Bapa, tapi kami datang untuk mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami ini, manusia kami ini Bapa, selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kami. Untuk itu ampuni kami Bapa, terus ajarkan kehidupan kami, terus tegur kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami dapat boleh kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba-Mu ya Tuhan berhenti untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kuasa Allah, Roh-Mu yang kudus itu senantiasa mengingatkan kehidupan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur. Berilah dengan sukarela, dengan ketulusan, karena Tuhan sedang melihat hati kita. Bawalah persembahanmu dengan berkata, suka-sukamu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hadiran Bapak Ibu Saudara ya. Ini minggu kedua kita udah ibadah onsite. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masih diberi kesempatan buat beribadah. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir. Dan saya juga mengucapkan ulang tahun ya, ulang tahun Bu Tini ya, tanggal 8 ya, kemarin September ya. Bu Tini Tuhan tidak hadir Bapak Ibu Saudara, dan kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah minggu depan di jam yang sama, jam 4. Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir, mari kita datang bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengumuman lagi dari saya. Mari kita akan, oh ya, seperti biasa ibadah doa kita hari Rabu secara online. Seperti biasa link Zoom nanti akan ditaruh di grup. Bapak Ibu Saudara yang bisa dan punya waktu boleh hadir bersama-sama untuk kita berdoa bersama. Baik, itu saja, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita mau tutup ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dalam segala keletihan yang kita lewati hari-hari ini, baik keletihan secara fisik atau mungkin keletihan secara rohani Bapak Ibu Saudara, secara psikis, dengan banyaknya pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, dan biarlah Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan akan menyegarkan kita kembali. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada yang namanya pemulihan, sesuatu yang merefreshkan, membuat kita segar kembali. Dan itu tidak datang dari manapun selain daripada Tuhan. Itulah kekuatan kita yang sejati. Saya rindu kita pulang
dari tempat ini bukan hanya sekedar datang beribadah, tapi pulang dari tempat ini kita boleh membawa kuasa itu, membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita, yang akan terus memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan untuk melangkah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala sejenak, mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Mari sembah Dia, Bapak. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Tekan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Mari angkat hatimu, katakan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Kami sembah Kau Tuhan, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, keluarkan penyembahan dan ucapan syukur-Mu. Sembah Dia. Lama-lama ya, lama ya, secara lama-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama
simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Katakan nama yang beri menang hidup kami. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, ku beri syukur dalam simfoni yang indah, simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sekali lagi proklamirkan lagu ini, katakan kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Tuhan, ini kami bawa hidup kami Tuhan, syukur dalam simfoni yang indah, simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu dan kuasa-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan, menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Satu minggu ini ke depan Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari kami ke depan karena ada tangan Tuhan yang ajaib menuntun langkah kami, menyertai hidup kami. Tuhan, nama menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang hadir di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan Tuhan ibadah secara online, Tuhan, mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini Tuhan, dalam pergumulan yang mereka sedang alami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam studi, dalam bisnis, dalam dagangan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang sedang mereka geluti hari-hari ini, Tuhan, hamba membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka, hadir dalam hidup mereka. Tuhan, berikan mereka kekuatan iman untuk mereka tetap memandang Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Dalam melewati setiap tantangan dan pergumulan, mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka semakin kuat, semakin dibentuk Tuhan, semakin indah di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan mereka semua, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka Tuhan. Roh Kudus, tolong mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami. Kekuatan Allah, kekuatan dari Roh Kudus hadir buat mereka Tuhan, memberikan mereka kekuatan, pemulihan, jalan keluar,
kami bersahati Tuhan, berdoa bagi mereka yang hari ini sedang sakit Tuhan, apapun yang sedang mereka alami, kami percaya Tuhan, kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan mereka boleh mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami. Engkau terus memberkati dan menolong bangsa kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh melihat Tuhan pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan seluruh aparat negara di tempat kami, di bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kekuatan untuk dapat memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga gerejamu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, jadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan terus memimpin gerejamu langkah demi langkah. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami yang lain. Kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Tini yang berulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati dia. Tuhan melindungi, menyertai Ibu Tini dan keluarga, pakatmu dan seluruhnya Tuhan. Biar Tuhan memelihara, menopang mereka, menjaga mereka, memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga engkau dan menopang engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.